Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Yang kami hormati jajaran takmir Musalla Nurul Rahmah dan majelis pengurus majelis Miftahul Jannah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini diberi iman Islam sempat kuat dan sehat. Dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang terbaik buat kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita awali dengan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya. Saudara-saudara kita yang diberi anak, ya, diberi pasangan, semoga menjadi saleh dan salihah, bisa menemani kita di surganya Allah kelak. Dan kita berharap yang hadir di sini mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua, ya? Alhamdulillah. Bahagia semua? Semangat hari kemerdekaan? Semangat. Yang ke berapa? 78. Siapa yang lahir tahun 45? Ada? Tidak ada, ya. Jadi bahagia itu dimulai dari hati, ya. Bahagia dimulai dari hati, kemudian pikiran, kemudian terpola dalam tingkah laku. Jadi kalau hatinya tidak gembira, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Kalau hatinya tidak lapang, tidak pernah akan bahagia. Ini menjadi catatan penting. Jadi kalau kita kepingin merdeka rasanya, kalau kita kepingin bahagia rasanya, maka pastikan perbaiki hati kita. Lagunya apa itu? Ada yang bisa menyebutkan lagunya? Kudu bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya untuk Indonesia Raya. Jadi yang dibangun apa dulu? Jiwa. Jiwa itu lambang dari hati. Oke. Jadi kalau orang, ya, hatinya tidak benar, hatinya tidak bagus, dia tidak akan pernah merasa dirinya merdeka, selalu tertekan. Ya, maka saya membuat ada senam hati, ya. Boleh ikuti Bapak-bapak, nggih? Ya. Hati lapang, rezeki datang. Datang enggak? Karena Bapak dan Ibu datang melapangkan hati sehingga rezekinya datang. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk kita di rumah orang pengajian ada yang nganterin snack, Pak, niki snack pengajian, kan tidak mungkin, ya. Bapak dan Ibu hadir ke sini melapangkan hati sehingga rezekinya datang. Lagi, nggih? Hati ikhlas, hutang lunas. Nggih napa nggih? Minimal hutang kebaikan. Coba kita ini banyak mana dosa apa pahala? Banyak dosa karena kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Jadi ketika hati kita ikhlas, ya, insya Allah segala amalan-amalan kita itu mesti akan diterima oleh Allah, karena syarat amalan itu adalah ikhlas. Siap? Berikutnya pikiran sekarang. Pikiran
tenang, masalah hilang. Ya Pak, kalau bapak-bapak punya masalah, tidak tenang, selesai tidak? Tidak. Mesti bermasalah. Jadi pikiran tenang, masalah hilang. Sekali lagi, pikiran tenang, doyan madam. Ya Pak, coba kalau pikiran tidak tenang, madam doyan apa enggak? Orang nggih. Ya, jadi pikiran tenang, doyan madam, monggo disambi. Snacknya kurang apa? Hah? Dapat semua Pak? Ini? Oh, disembunyiin ya. Pikir kurang. Ya, jadi yang pertama tadi hati lapang, rezeki datang. Ya, hati ikhlas, hutang lunas. Pikiran tenang, masalah hilang. Pikiran tenang, doyan ada. Nah, itu senam syukur atau senam hati. Karena memang kebahagiaan itu sumbernya dari dalam, tidak mungkin dari luar. Ya, tidak mungkin dari luar. Susah kalau dari luar itu. Maka ketika kita punya masalah, cari jalan ke dalam, ampun keluar, karena semua dibentuk dari dalam diri kita. Entah karena kita kurang syukur jadi masalah, kurang ikhlas jadi masalah, ya, kurang sabar jadi masalah. Jadi kalau punya masalah, cari jalan ke dalam, ya. Mungkin kita kurang syukur, mungkin kita kurang sabar, mungkin kita kurang ikhlas. Itu yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan berubah. Baik, meraih kemerdekaan hakiki. Nah, ini karena 17-an, maka saya buat materi tentang 17-an, ya. Kita mulai dari ayat ini. Mari kita baca Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bisa membaca putus-putus 50.000 pulsa? Siapa? Kata apa? Terus? Allahumma ya Allah, Malikul yang menguasai, al-mulki kekuasaan, tuti hilang. Okay. Qul Allahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu potongan kata, ya, potongan kata. Baik, ayat ini menarik sebagai pembuka kita karena ternyata kekuasaan itu milik Allah. Lihat pada kata tu'ti.
Tu'ti itu Bapak dan Ibu berarti memberi dengan penuh rasa cinta dan penuh kemudahan. Jadi tu'ti, ya, Allah memberi kekuasaan dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa senang. Itu tu'ti. Kata tu'ti itu seperti itu. Maka kalau dalam rukun Islam itu ita'uz zakah, ya, memberi zakat itu harusnya dasarnya adalah senang dan cinta. Nah, tapi kadang kita ngeluarin zakat apa? Gerundel, tidak sesuai, merasa terpaksa. ya. Ita itu artinya apa? Memberi dengan penuh rasa sayang, penuh rasa cinta. Jadi kalau kita berzakat itu bukan rasa gerundel harusnya. Ita'izakah itu harus dilakukan dengan penuh rasa sayang, penuh rasa bangga, penuh rasa cinta. Mari kita benahi, okay? Kalau selama ini kita zakat terpaksa, 2,5%, dan hitungan, ini belum kelar. ya. Hitungan ini menjadi hal yang harus kita luruskan. Lihat bagaimana Allah memberikan kekuasaan. Fir'aun yang jahat dikasih kekuasaan enggak? Dikasih. Ya. Musa juga dikasih kekuasaan. Siapa lagi? Ya. Semua Allah kasihkan dengan penuh rasa cinta dan rasa sayang kepada manusia. Ya. Bapak dan Ibu, saya pengen tanya, ya, kalau sekarang ini ada Fir'aun dan ada Musa, kira-kira pendukungnya siapa? Bapak Ibu pendukung Musa apa Fir'aun? Hah? Fir'aun apa Musa? Oke, tahu enggak Bapak dan Ibu, sejahtera itu Fir'aun yang membuat sejahtera. Ya, bangunan, iya, Fir'aun itu membangun, pokoknya tentara semua punya Fir'aun. Musa nggak punya apa-apa, dia pengembala kambing, nggak terkenal, orang viral. Kira-kira dukung mana kita? Yang ngomong Musa, itu yang terjadi. Jadi ketika Allah tu'til mulka, Allah itu penuh sayang, penuh cinta kasih kepada yang Allah kehendaki di dunia. Ya, jadi kekuasaan itu, maka kalau konsep kemerdekaan itu apa? Atas perjuangan apa? Atas berkat rahmat Allah. Ya, itu kekuasaan. Nanti kita lihat di undang-undangnya, ya. Jadi tu'til mulka man tasya. Allah beri kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi bahasa sederhananya, kalau kita kepingin dikehendaki oleh Allah, maka posisikan diri agar mendapatkan kehendak dari Allah, jangan jauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Gitu. Sunnatullah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Misal kalau kita kepingin mendapatkan hidayah, ya udah posisikan diri kita berada di sekitar di mana hidayah itu bisa turun. Jadi misalkan kalau kita kepingin hidayah, ya jangan di pasar, jangan nongkrong, ya kudu ke majelis ilmu, ya ke masjid, ya membantu orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Tasyaknya seperti itu. Jadi kalau kita tidak bergerak ke sana, ya hidayah itu tidak akan kita dapatkan. Sama seperti kekuasaan ini. Ya, kalau Fir'aun tidak punya kekuatan, dia tidak akan mungkin punya kekuasaan. Jadi kekuatan itu penting untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi kita itu memberi dengan penuh kasih sayang. Kemudian ada kata tanzi'u. Tanzi'u itu mencabut. Mencabut kan gambarannya susah apa gampang? Susah. Kenapa? Karena biasanya kalau kekuasaan sudah tertanam dalam hati seseorang, ya,
atau harta sudah tertanam dalam hati seorang, susah lepas enggak? Mesti orang itu akan mempertahankan. Nah, maka apa? Kalimatnya tanzi', jadi mencabut gitu loh. Karena memang seperti itu karakternya. Nah, sampai sekarang kan yang kita lihat cawe-cawe gitu ya. Cawe-cawe kalau ngidul gitu ya. Seperti itu kekuasaan itu karena terlalu terhunjam di dalam hati seseorang. Jadi apapun yang dia lakukan agar tidak lepas, tapi kan kuasanya Allah. Ya, tanzi' dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terlalu baperan ya ketika ada orang mendapatkan kekuasaan dan ada orang kehilangan kekuasaan. Mengalir saja, itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kita manusia tidak akan pernah bisa melawan dan menahannya. Ya, Allah itu punya makhluk, menggerakkan makhluknya ya. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah proses itu sendiri. Nah, ini yang harus diketahui ya. Jadi tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya, dan memuliakan orang-orang yang dia kehendaki. Jadi itu urusan Allah, kita tidak boleh baperan gitu. Haknya Allah untuk mengangkat seseorang menjadi mulia. Ya, nah kita tidak boleh baperan, tidak boleh protes. Tidak boleh protes, itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi, itu tugas kita. Ya. Kemudian tudhillu man tasya, dan Allah juga menghinakan ya man tasya, orang yang dikehendaki. Ketika orang-orang itu mendekat pada sunnatullah yang mendatangkan kehinaan, maka dia akan menjadi hina. Kemudian ini yang menarik ya, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah yang namanya keberkahan itu, yang namanya kebaikan itu, yang namanya kebajikan itu. Jadi semua di tangan Allah. Mari fokus pada kehidupan kita. Ketika Allah ngatur ya sudah, kita tinggal ikuti. Ampun macam-macam ya, ampun macam-macam. Prinsipnya itu ya, termasuk kemerdekaan kita ini ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya atas segala sesuatu kuasa untuk melakukan. Maka ini prinsip bagi kita umat Islam ya, untuk jangan baperan terhadap kekuasaan, baperan terhadap apa yang kita miliki, baperan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi. Tugas kita menyesuaikan diri. Nah, itu yang harus kita pahami. Baik, Bapak dan Ibu, arti kemerdekaan kalau melihat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45, artinya adalah bebas dari segala macam belenggu penjajahan bangsa asing. Ini arti kemerdekaan dalam pembukaan undang-undang. Apa bunyi awalnya? Atas dasar apa? Bebas dari segala macam belenggu penjajahan bangsa asing. Dalam hal ini adalah Belanda, apalagi Jepang, Portugis, Inggris. Nah, itu merdeka menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bebas dari tekanan dan penjajahan mereka. Di alinea kedua ya, menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu merdeka arti yang kedua. Jadi yang pertama terbebas dari bangsa luar ya, yang kedua ya rakyatnya merdeka, tidak ada tekanan, rakyatnya bersatu dan tidak ada perpecahan, rakyatnya berdaulat kuasa ya, rakyatnya mendapatkan keadilan, rakyatnya mendapatkan kemakmuran ya. Ini gambaran dari merdeka alinea kedua. Kedua-duanya ini ya, kedua-duanya ini peran lebih banyak pada pemerintah ya.
Peran bergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu tidak merasa dijajah oleh bangsa lain, berarti dia merdeka. Kalau pemerintah itu manut kepada bangsa-bangsa lain, ya, sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing, maka kita sudah tidak merdeka. Ya, contoh misalkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca media massa bagaimana proyeknya Cina, gitu ya, dengan sekian investasi, tapi ada sandingannya yang harus dilakukan oleh bangsa ini, dan mau tidak mau harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ini kan artinya kita sudah tidak merdeka 100%, karena kita masih berada dalam tekanan asing. Ya, bagaimana dolar dan rupiah lah, ya, nah, begitu. Demikian juga mewujudkan rakyat merdeka, rakyat bersatu, berdaulat, adil dalam makmur, ini pun kerja daripada pemerintah. Ya, jadi ada model Bapak dan Ibu, kalau kita tidak sadar, ya, ada upaya gerakan bagaimana yang sudah bersatu, ya, itu dipisah, ya, dikasih dinding, ibarat semut, ya. Kalau ada koloni semut kepada Ibu, ya, koloni semut, kemudian koloni itu dibatasi, dikasih pembatas, maka, ya, suatu saat ketika pembatasnya ini dilepas, nuansanya semut itu akan saling serang, Bapak dan Ibu. Coba nanti dipelajari kalau ada koloni semut, ya, biasanya bersatu, kemudian dikasih batas, dikasih pembatas antar komunitas komunal tadi. Nanti beberapa hari kemudian pembatasnya dilepas, dia akan konflik. Ini hati-hati ini. Kita nggak sadar karena sudah bersatu, kemudian dikasih pembatas, ya, karena komunikasinya nuansanya beda, karena ada pembatas tadi. Suatu saat kalau pembatasnya dilepas, maka akan tidaklah konflik. Maka hati-hati, dan sudah ada gejala-gejala semacam itu di Indonesia ini, ya. Nah, ini contoh lah, kalau bicara politik, ya, intinya itulah. Kita harus berhati-hati, ya. Ada gaya-gaya yang memang disengaja diterapkan, yang itu untuk memecah belah kita, gitu. Maka cara terbaik adalah bagaimana kita fokus kepada satu pegangan utama dalam Islam, itu Quran dan As-Sunnah. Ya, jangan jangan memegang di luar itu, bahaya banget. Tapi kalau kita pegang Quran Sunnah, insya Allah kita akan selamat. Nah, ini pentingnya yang namanya pengajian itu, mengingatkan agar mari kita satukan visi kita, satukan misi kita. Bagaimana ajaran-ajaran Quran itu, bagaimana contoh-contoh kata Rasul itu kita modelkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini arti kemerdekaan menurut, ya, pembukaan Undang-Undang 45 alinea 1 dan alinea 2, di mana pola ini, arti kemerdekaan ini banyak, ya, diambil perannya oleh pemerintah, bukan rakyat, ya. Jadi rakyat ngikut saja kalau pimpinannya baik, ya, didukung. Kalau pimpinannya tidak baik, ya, diingatkan, ya. Kalau filosofi Jawanya kan, pemerintah itu idealnya ingarso sungtorodo ing madya mangun karso tuturi andayani. Tapi sekarang itu sudah mulai terkikis. Contoh aja lah kasusnya Az-Zaitun, gena-gena, ya, itu seakan-akan dikasih pembatas itu. Kalau kita tidak kerasa, itu kita sedang dikasih pembatas, ya. Ketika pembatasnya diangkat, sudah konflik antar umat terjadi. Nah, ini sebuah pembelajaran kepada kita.
Baik, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, adakah kita sudah meraih kemerdekaan yang dijanjikan dalam pembukaan undang-undang? Nah, ternyata kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ya, apa yang ada di sekitar kita ini ternyata masih jauh dari kemerdekaan yang diharapkan. Ya. Sekarang angka kebodohan, ya, kebodohan masyarakat kita ini tergambar dari kebiasaan membaca buku di Indonesia. Karena cenderung orang bodoh kan tidak punya ilmu. Kira-kira banyak apa tidak orang bodoh di Indonesia itu? Banyak banget. Ya. Jadi kebodohan itu adalah penjajahan di sekitar kita yang menyebabkan kita tidak berlaku atau berperilaku yang benar. Ini kebodohan. Jadi kebodohan itu musuh kita. Ini yang menyebabkan, ya, bagaimana masyarakat kita angka penganggurannya tinggi. Bahkan kemarin menurut HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia, itu di tahun 2025, ya, para pengusaha itu hanya membutuhkan 20% dari kebutuhan sumber daya manusia. Semua mau diganti dengan mesin semua. 80% diganti mesin, sisanya 20% itu baru tenaga manusia. Coba bayangkan, jadi orang ikut sekarang, orang kuliah di akuntansi, sistem aplikasi selesai, tidak perlu orang, ya. Apalagi luar biasa itu kalau kita masyarakat ini tidak siap, tidak sering membaca, tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan keterampilannya, ya, maka dia akan menjadi orang yang tanpa hasil yang maksimal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan panca indera yang lengkap ini. Itu luar biasa banget Bapak dan Ibu. Tidak ada yang namanya kemiskinan kalau kita ini pinter menggunakan panca indera kita. Contoh misalkan kalau ada di antara kita yang tidak punya makan, tidak punya beras, tidak punya lauk, cukup gunakan senyuman kita kepada orang yang lagi makan. Kira-kira ditawani mboten? Tawani. Kan minimal ditawani, ya Pak, dibuat senyum, mukanya berseri-seri, suka membantu orang lain dengan tangan kita. Dapat nggak kira-kira kita? Dapat. Tapi selama ini, ya, orang tuh merasa miskin gitu, nggak punya apa-apa. Padahal Allah kasih kita panca indera ini untuk terbebas dari kemiskinan. Ya, ini pembelajaran yang harus kita coba tumpukan, bahwa Allah telah menciptakan panca indera kita dan lain sebagainya yang ada sekitar kita ini untuk apa? Untuk terbebas dari kebodohan, terbebas dari kemiskinan dan seterusnya. Nah, ini yang di kita belum maksimal, ya. Sumber daya alam yang begitu banyak, dijual apanya saja? Yang dijual apa? Mentahannya saja, ya. Diolah di luar, kembali ke Indonesia dalam bentuk barang yang baru dengan harga yang mahal. Kan aneh. Itu kebodohan. Maka ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita kepingin membangun peradaban ini, membaca itu menjadi pondasi dari peradaban. Jadi bukan kerja, baca, ya, bukan kerja. Tapi diperintah apa? Bacalah. Ya, baca bisa langsung, ya. Baca bisa non langsung, ya. Penelitian adalah bentuk cara membaca, ya.
Memperkirakan adalah bentuk cara membaca. Abjad A sampai Z digabung itu adalah juga dinamakan membaca. Jadi ketika ada perintah membaca tanpa ada objek di depannya, berarti membaca dalam arti umum. Ya, bisa membaca tulisan, bisa memperkirakan, bisa melakukan penelitian dan seterusnya. Jadi iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan memohon pertolongan ya Tuhanmu. Ya. Jadi bukan bismillah yang pertama diperkenalkan, tapi bismi rabbika. Kenapa? Karena cakupan makna Rabb itu meluas dia. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha memelihara. Ini cakupan kata Rabb. Maka banyak doa-doa itu menggunakan kata Rabbana. Ya, jadi orang beribadah itu karena Rabb. Fasolli li rabbika, dan sholatlah kamu ya li rabbika, untuk Tuhanmu, bukan lillah tapi li rabbika. Kenapa? Karena cakupan kata Rabb itu yang begitu luas. Jadi orang beribadah itu idealnya bukan karena pahala. Berapa banyak di antara kita ini kalau ibadah dasarnya pahala, cari pahala. Ini yang harus diluruskan. Puasa 9-10 Muharram karena pahalanya diampuni dosa 1 tahun. Setelah itu Senin Kemis ditinggalkan. Padahal idealnya yang namanya ibadah itu adalah li rabbika. Saya beribadah, saya sholat karena Allah menciptakan saya sholat karena Allah telah memberikan rezeki kepada saya sholat karena Allah memelihara saya selama ini. Jadi tidak ada orientasi pahala di sana. Pahala itu otomatis diberikan oleh Allah ketika kita melakukan. Ya, lihat surat Al-Fatihah, sering saya akan sampaikan di sini. Surat Al-Fatihah itu dari ayat pertama sampai ayat keempat itu tentang kekuasaan Allah semua. Pujian. Ya, pujian Allah semua. Karena kita sudah memuji Allah sebegitu rupa, baru kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa? Karena kita sudah meyakini Tuhan yang kita mintain, yang kita sembah dan yang kita mintain tolong, punya sifat-sifat itu. Tidak disebutin pahalanya dalam Al-Fatihah tadi, tapi kita disadarkan akan kekuasaan Allah. Jadi monggo Bapak dan Ibu ya merubah. Kalau kita beribadah dasarnya karena kita memang dicipta, dasarnya memang karena kita diberikan nikmat, dasarnya karena kita dipelihara selama ini oleh Allah. Jadi bukan mengejar pahala ya. Kita sholat duha dilakoni karena ben rezekine lancar, kan kayak gitu, aneh banget. Itu otomatis, tidak usah dipikirin. Pahala itu otomatis. Ben ento haji dan umroh, ya wis aku sholat sunat isyraq. Nah, jauh berapa banyak yang sholat sunat isyraq gara-gara itu? Motivasi. Akan lebih termotivasi orang kalau memang menyadari ini gitu loh. Rabb, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang memelihara. Coba nanti dilatih kepada Ibu, rasanya lain banget. Rasanya lain banget. Jadi Anda sholat ya, merasa hadirkan kesadaran itu. Ya Allah, aku ini makhlukmu, aku ini telah mendapatkan rezeki yang begitu banyak dari sisimu, aku ini dipelihara olehmu ya Allah. Kita sampaikan pujian ya, doa-doa kita, menjadi yakin kita itu dibanding dengan mengingat pahala waktu sholat bebas dari dosa. Beda banget rasanya padanya. Maka tolong dilatih. Ini tidak bisa datang dengan sendiri. Dia
dibutuhkan ikhtiar upaya untuk itu. Nah, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, ya. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, jadi semangat, tidak boleh khawatir, tidak boleh stres, ya. Kenapa? Tuhan yang maha pemurah, ya. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan, ya, dengan perantaraan qalam, ya. Qalam ini bisa alam semesta. Jadi Allah memberikan pembelajaran kepada kita dengan adanya alam semesta. Artinya alam semesta itu menjadi objek dari proses agar kita terbebas dari kebodohan, ya. Alam semesta itu menjadi sarana untuk membangun sebuah peradaban. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Jadi sumber ilmu itu adalah Allah. Jadi kalau kita, Bapak dan Ibu, sering belajar tapi kok orang mudeng-mudeng, ya, berarti diri kita ini, ya, banyak kotorannya, ya, banyak kotorannya. Maka bersihkanlah, ya. Kenapa? Karena Ali mengatakan al ilmu nur, ya. Kemudian wa nur la yuhda lil as, dan cahaya itu tidak pernah akan menyinari orang yang banyak maksiatnya. Jadi kalau kita kepingin jadi orang yang punya banyak ilmu, ya, bersihkan, perbanyak taubat, ya, perbanyak istighfar, ya, perbanyak minta ampun, ya. Itu nanti yang menyebabkan kita menjadi orang yang terbebas dari kebodohan, karena Allah akan selalu menambah ilmu kita. Jadi yang pertama tantangan kita apa? Kebodohan, ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bodoh, karena kebodohan itu nanti yang akan menjadikan kita tidak merdeka karena ketidaktahuan kita. Kemudian yang kedua, ya, kemerdekaan ini ternyata dihalangi oleh kemiskinan dan kebodohan yang berkolaborasi, kerjasama. Wis miskin, bodoh. Wis bodoh, miskin. Jadi satu bahaya itu. Maka Rasul mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, ya. Hampir-hampir saja kefakiran itu, ya, menjadikan orang kufur. Hati-hati, ya. Misalkan orang yang, ya, gaya-gaya misionaris itu, ya. Jadi karena dia miskin kemudian dia apa? Dikasih sembako ke rumahnya, ya, sekian lama sudah, kemudian pindah ke kantornya, ya, kemudian pindah ke gereja. Itu ada beberapa tukang becak cerita sama saya, pola kristenisasi seperti itu. Jadi sekian bulan diantar ke rumah, ya, kemudian berubah lagi sekian bulan suruh ngambil di kantor, ya. Sekian bulan diambil di gereja, ya. Karena kebodohan itu, ya. Saya dulu kebetulan jadi ketua kelompok tukang becak, melingkupi Bang Jo sampai Sangkal Kutub. Ya, jadi ada yang cerita seperti itu. Ternyata pola-pola itu karena kebodohan atau karena kemiskinan bisa menyeret orang untuk menjadi orang-orang kufur. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Quran pun sudah mengingatkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita itu kalau berkeluarga perencanaannya lemah. Yang dilihat pokoknya nek gelem ya wis, ayo nikah. Padahal Rasul itu sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa, udah Ibu. Sebelum orang nikah, kan kata Rasul, ya, cek kecantikannya, cek apa lagi? Li jamaliha, ya, limaliha, kemudian
kemudian lina sabiha, kemudian fasfar bizatidin, lihat agamanya. Kenapa harus cantik? Karena kita ketemu di mana-mana, Bapak dan Ibu. Di depan ketemu, di tengah ketemu, kamar ketemu, dapur ketemu. Coba kalau tidak cantik, belenger jadinya. Cantik maning. Ya, Bok. Maka Rasul mengatakan, cek kalau dilihat itu menarik apa tidak. Main buatan Bapak dan Ibu. Bagaimana agama ini membuat tahapan-tahapan sebelum melakukan pernikahan. Demikian juga lijamaliha, limaliha, kemampuan sisi hartanya, karena harta itu memang punya dampak, punya pengaruh gitu loh. Jadi tidak asal-asalan. Ya, berapa banyak keluarga itu putus gara-gara dapurnya tidak bisa mengepul. Ya, dapurnya nggak ngepul, bisa konflik itu. Ya, ternyata cinta itu apa? Kalau gombrong ngomong apa? Nah, ini menjadi pembelajaran. Maka saya kalau merumuskan keluarga sakinah itu cukup 5 on itu. 1, takon, jadi harus bisa komunikasi, ya. 2 itu pawon, harus ada sumber untuk membuat asap itu mengepul, ya. Kemudian 3 itu panggon, harus ada tempat, ya, untuk mereka berdua ini, ya. Kemudian 4 kelon. Kelon. Iya, kelon. Ini kan enggak kelon gimana? Nah, itu. Dan yang kelima angon. Angon itu anak. Nah, ini pedoman kalau kita kepingin setidaknya 5 on, enggak sampai 1 kilo ya, hanya 5 on Anda miliki, insya Allah keluarga itu akan tenang. Ya. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, ada ayat yang tidak pernah digembar-gemborkan oleh kaum Adam. Ada dalam, kalau nggak salah, surat At-Tolak itu, askinuhunna, laki-laki punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, wajib hukumnya. Itu tidak didakwahkan, padahal menjadi kewajiban laki-laki memberi tempat tinggal untuk anak dan istri. Tapi jarang kita dengar itu sebagai bagian dari pembelajaran dalam agama ini. Jadi laki-laki punya kewajiban untuk memberi tempat tinggal bagi istri dan anak. Tidak harus memiliki, nyewa pun boleh, kontrak pun boleh, tapi kewajibannya sudah dilaksanakan. Askinuhunna, gitu loh. Ya, itu tidak terencana oleh kita. Ya, padahal membangun keluarga itu, ya, menjadi misi dari kehidupan setiap manusia. Jadi kalau ada di antara bapak dan ibu yang belum nikah, sudah umur, dia berarti tidak menjalankan misi yang diharapkan oleh Allah. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Itu ada tiga misi manusia. Ya. Jadi bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini pertama. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus bertemu. Ini misi kekeluargaan namanya. Wa ja'alnakum syu'uba, kita harus membangun komunitas semacam ini, kumpulan-kumpulan semacam ini. Ya, komunitas dengan tujuan tertentu, ya, dengan misi tertentu. Wa qabaila, yang ketiga misinya adalah membangun negara atau bangsa. Jadi tugas kita itu kalau sudah berkeluarga jangan diam saja. Anda harus membangun komunitas, membangun persatuan, entah itu dengan mertua, ya, dan seterusnya. Bangun komunitas, ya. Kalau Anda sudah bisa bangun komunitas, wa qabaila, bagaimana menciptakan negara, gitu. Jadi ini misi Allah menciptakan manusia.
Jadi kita tidak benar kalau kita hidup sendiri. Kita harus hidup berkeluarga. Tidak benar kita harus hidup berkeluarga sendiri. Kita harus mau membuat masyarakat yang seide, yang secita-cita, yang semisi dengan kita. Ya, tidak cukup sampai sana, tapi harus mampu membuat negara bangsa. Ini yang harus kita coba tumbuhkan. Tetapi pemahaman ayat ini tidak menyeluruh kita pahami. Ya sebatas apa bahasanya ya, ujung-ujungnya saja tuh, inna akramakum indallahi atqakum tok. Padahal semangatnya adalah semangat bagaimana kita ini membangun peradaban. Maka sekali lagi kembali ke sini, yang namanya berkeluarga itu harus direncanakan Bapak dan Ibu, tidak sebatas apa yang kita lihat. Ya, dunia tidak selebar daun kelor. Kita harus merencanakan. Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut ya orang-orang ya di antara kalian yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Kenapa? Takutlah kepada mereka. Ya, takutlah jangan sampai mereka pada posisi yang lemah, baik lemah ekonomi, lemah sosial, lemah agama dan seterusnya. Kenapa? Karena menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Jadi jangan dikira kita tidak dimintain pertanggungjawaban terhadap mereka. Kita dimintain pertanggungjawabannya. Maka sekali lagi, ayo kita sama-sama perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita, lambat laun nanti akan bisa memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi belajar. Yang kedua apa? Membuat perencanaan, tidak mengikuti alur air yang berjalan. Ya, kita harus mampu untuk melakukan sebuah rencana. Falyattaqullah. Nah, setelah kamu berencana, dan hendaklah kalian apa? Bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Ini menjadi sebuah keteladanan. Jadi tidak cukup berencana, tapi juga perencanaan itu kita kaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kita kaitkan dengan apa? Dengan keteladanan. Maka ya halangan atau kemiskinan yang berbau dengan kebodohan itu kalau kita rencanakan, insya Allah tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, keadilan dalam hukum. Ya, sekarang Bapak dan Ibu, ya, ini banyak menarik dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini. Orang ya mengamalkan Quran di penjara. Orang yang mengolok-olok Quran, orang di penjara. Banyak kita temukan itu. Artinya ketika dia mau mengerjakan kebenaran malah dipersoalkan. Tetapi ketika dia meremehkan kebenaran tidak dipersoalkan. Dan itu banyak terjadi kalau kita lihat tadi. Maka mari kita sama-sama punya keyakinan dalam diri kita, sesungguhnya keadilan itu ya, kata kuncinya adalah ada pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita kepingin ya bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, rujukannya adalah
Quran dan Sunnah seperti apa mengatur. Itu yang pertama yang kita lakukan dulu. Karena kalau di luar itu sisinya mesti lemah. Ya, sisinya mesti lemah karena buatan manusia. Tapi kalau buatan Allah terjamin keadilannya. Ya, maka ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-An'am ayat 155, perhatikan coba, wa hadza kitabun, ini adalah Quran, anzalnahu mubarakun. Ya, kami turunkan Quran itu penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah, kata Allah. Ya, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa. Cuman berapa banyak di antara kita umat Islam ini ya yang menjadikan Quran sebagai rujukan? Berapa banyak di antara kita ini yang meyakini Quran itu memberikan keberkahan? Nah, kembali, karena kita selama ini berkaitan dengan Quran kita anggap sebagai bacaan yang hanya memberikan pahala, padahal Quran hadir untuk memberikan rahmat, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan atas setiap masalah-masalah yang kita miliki. Maka ayo Bapak dan Ibu, saya mengajak, yuk standar kita tingkatkan. Nah, Quran kalau kita baca sehari semalam ya jangan hanya selembar atau 2 lembar, pastikan lebih dari itu. Ya, pakailah waktu 5 waktu sholat sebagai acuan. Pokoknya saya bersolat baca barang 2 lembar, maka 2 kali 5 ketemu 1 juz, dan itu harus dibiasakan. Kalau enggak ya susah, enggak kerasa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu diturunkan dalam rangka fattabi'uhu, agar kalian mengikutinya. Dan ketika kamu sudah mengikutinya, bertakwalah kepada Allah, istiqomalah untuk melakukan itu semua, sehingga kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan di kita ini tidak kerasa karena keadilan dalam hukum itu belum nampak. Ya, karena banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan sosial, itu juga terjadi. Ya, jadi kesenjangan sosial itu juga terjadi dan nampak di sekitar kita. Nah, ini yang menyebabkan ada kelompok-kelompok yang sugih, ada kelompok-kelompok yang terlantar dan seterusnya. Itu terjadi kenapa? Karena kesombongan dari masing-masing kelompok tadi, utamanya orang yang punya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, jadi kesenjangan sosial itu akan selesai bila mana pemerintah itu terlibat di dalamnya. Jadi Allah sampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ini yang sering dibaca oleh khatib, ya, memberikan penekanan kepada pemerintah sebenarnya ini yang kuasa, yang bisa menciptakan, yang bisa memerintah, yang mampu memberikan pengaruh yang luas itu adalah pemerintah atau yang kuasa. Innallaha, sesungguhnya Allah memerintahkan, ya, untuk berbuat adil. Siapa? Bukan rakyatnya tapi pemerintah, ya. Wal ihsan, ya, yang harus berbuat baik siapa? Pemerintah, ya, penguasa, bukan rakyatnya. Wa itaizil kurba, yang peduli memberi kasih sayang, memberi kepedulian kepada kerabat siapa? Pemerintah yang kuasa, ya. Wa yanha 'anil fahsya,
dan mencegah dari perbuatan yang keji. Siapa yang bisa mencegah? Pemerintah, ya. Wal mungkar, dan juga perbuatan mungkar. Wal baghi, yang bisa menghentikannya adalah permusuhan siapa? Pemerintah. Jadi jangan didiamin gitu loh, ya. Coba sekarang setiap partai itu punya apa? Punya keamanannya masing-masing, ya enggak? Ini di samping ini, samping rel kereta, kemudian di mana lagi itu kan seakan-akan didiamkan itu, ya. Dibuat pembatasnya dicabut, udah konflik, nauzubillah. Nah, ini semangatnya, maka ayat ini menjadi bagian yang kita butuhkan. Itu bukan pemimpin, karena semua orang sudah jadi pemimpin, ya enggak? Kita ini pemimpin. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan, bukan pemimpin. Kenapa? Karena bicara bagaimana mengelola bangsa dan negara, yang dibutuhkanlah kerjasama, bukan one man one soul, ya. Dalam rumah tangga bukan suami atau bukan istri yang menjadi komando, tapi kebersamaan di antara keduanya, ya. Dimanapun ketika kita bicara kepemimpinan, yang dibutuhkan itu adalah kerjasama antar pemimpin tadi. Jadi yang kita cari bukan pemimpin tapi kepemimpinan. Bagaimana negara ini dilingkupi oleh lembaga-lembaga harus bisa bekerja sama, bukan dominasi antar lembaga, tapi kerjasama antar lembaga. Bagaimana yudikatif, eksekutif menjadi satu kesatuan dalam gerak. Ini menjadi keprihatinan kita. Yang terjadi sekarang banyakan pendukung, ya enggak? Bagaimana membuat lahirnya kepemimpinan kalau sudah kan kudu nih komunikasi bareng, yuk ketemu bareng, yuk mau kemana negara ini, ya. Bukan ya sing butuh sing nyedeki, ya. Yang terjadi gitu sekarang. Maka yang diperankan dalam ayat ini adalah kemampuan untuk melahirkan kepemimpinan, bukan mencari pemimpin, karena setiap diri kita sudah menjadi pemimpin, ya. Termasuk menjadi imam, termasuk menjadi manajer, termasuk menjadi, itu bukan orangnya yang diharapkan hadir, tetapi kepemimpinan yang diharapkan hadir. Paham gitu Bapak dan Ibu? Nah, itu di tingkat RT juga kayak gitu, di tingkat kepala desa juga kayak gitu. Yang dibutuhkan itu kepemimpinan, bukan pemimpin, ya. Ini yang menjadi otokritik buat kita. Nah, kemudian lalu bagaimana mengisi kemerdekaan? Ya, mengisi kemerdekaan satu, ya, dengan kondisi apapun yang sekarang ada, maka tetaplah kita mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah memberi. Maka orang mendapatkan nikmat itu, kalau nikmatnya baik, ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nikmatnya kurang menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang kita baca. Jadi alhamdulillah kalau memang menjadikan diri kita ini nikmat, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kurang mengenakkan buat kita, tapi kita harus sadar bahwa itu, ya, Allah lah yang mengatur. Nah, maka bersyukur seperti itu. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan iman dan takwa agar kemerdekaan bisa menghadirkan keberkahan hidup. Jadi iman dan takwa itu melahirkan keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan di dalam hidup.
Jadi dengan adanya iman dan takwa, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Ada enggak keterkaitan antara iman, ujian, sabar, dan pengorbanan? Ya, terkait. Terkait semua itu. Iman itu mesti menghadirkan ujian. Jadi kalau ada orang beriman, tidak ada ujiannya, berarti dipertanyakan keimanannya. Jadi iman itu menghadirkan ujian, ujian menghadirkan pengorbanan. Jadi kalau ada orang diuji kok tidak mau berkorban, salah posisinya. Ya, jadi iman menghadirkan ujian, ujian menghadirkan pengorbanan. Nah, pengorbanan biar ikhlas, caranya gimana? Sabar dalam melakukannya, gitu loh. Jadi ada kaitannya semua itu. Jadi iman menghadirkan ujian, ujian dihadapi dengan pengorbanan, pengorbanan diikhlaskan dengan cara sabar. Itu urut-urutannya antara keimanan, ujian, pengorbanan, dan kesabaran. Nah, jadi iman dan takwa tadi bagian dari cara yang terbaik dalam mewujudkan keberkahan hidup. Al-A'raf ayat 96. Ada yang tahu? Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samawat. Jadi akan dibuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau langit turun hujan, hujannya tidak menimbulkan masalah. Ya, kalau langit ini panasnya luar biasa, ya panasnya itu tidak menimbulkan masalah. Dia selalu mendapatkan kebaikan dari langit dan bumi. Ya, jadi itu makna keberkahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membangun keseimbangan hidup antar dunia dan akhirat. Ini Al-Qasas ayat 77. Kita sudah hafal semua. Apa ayatnya? Wa bitaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Jadi ayat ini memberikan pembelajaran, cita-cita kita itu adalah akhirat, misi kita itu adalah dunia. Cita-cita tanpa misi tidak jadi, misi tanpa cita-cita pun tidak jadi. Dua-duanya harus sejalan. Untuk meraih akhirat, dunia ini harus kita lalui. Ya. Nah, jadi kalau kita fokus pada misi, tidak punya cita-cita, kita akan kehilangan arah dalam hidup ini. Ya, demikian kalau kita punya cita-cita tapi tidak punya misi, sama. Ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang menggapai apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi bahan renungan di hari kemerdekaan ini. Selama ini kita lihat pola mensyukuri kemerdekaan itu hanya senang-senang saja, tidak berbasis kepada apa yang diharapkan oleh Allah memberikan kemerdekaan itu sendiri. Ya, contoh misalkan ada sepak bola pakai apa? Laki-laki daster, itu apa itu? Atau misalkan ada lomba panjat pinang yang berani mengorbankan, bisa jiwa itu bisa hilang itu. Kan aneh. Maka marilah kita kreatif. Kreatifnya itu punya manfaat untuk kita sebagai warga dan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Jadi jangan fokus kepada senangnya saja, lihat kebermanfaatan yang didapat. Jangan hura-hura, tapi lihat kebermanfaatan yang kita raih. Karena semua yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan. Baik sebagai ketua RT utamanya, ya, ketua dusun,
ini menjadi hal penting untuk pembelajaran, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebermanfaatan dari datangnya kemerdekaan yang ke-78 ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, monggo saya kembalikan. Saya kemarin pernah ditanya, siapa kemarinnya, apakah orang yang berperang mengatasnamakan negara itu sabilillah apa bukan? Jadi orang misalnya lawan mana? Lawan yang OPM apa ya? OPM itu jenazahnya disolati apa? Tidak, kalau dia meninggal. Kembali niat negara ini ya, menjadi kata kuncinya. Kalau dia membela negara, syahidnya itu ya sifatnya syahid akhirat dia. Ya, artinya mereka yang boleh tidak dimandikan, boleh tidak dikafani hanya mereka yang benar-benar memperjuangkan syariat Allah. Jadi murni itu. Sementara syahid yang lain tetap dimandikan dan dikafani seperti biasa. Kalau syahid korban perang sabilillah, dia cukup langsung dikebumikan dengan apa yang dia miliki, karena jaminannya sudah pasti dari Allah. Luka-luka yang didapat oleh mereka langsung sebagai saksi. Adapun mereka yang syahid non itu tetap harus dibantu dengan sholat yang kita mintakan kepada Allah. Ya, itu berkait dengan apakah pahlawan itu masuk surga langsung atau karena keyakinannya itu berbeda, ya masuk neraka atau sia-sia, tergantung pada keyakinan yang dia miliki. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman meninggal ya, lalu memiliki amalan-amalan lain yang bisa mempercepat dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan tidak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anwar. Saya ingin menanyakan ke Pak Ustaz. Jadi masalah meninggal dalam masalah COVID ya. Jadi selama ini kan pemerintah pasien yang meninggal dalam COVID itu kalau Muslim ya, yang saya tahu ya, ada yang semacam tidak boleh dimandikan karena kena COVID ya. Ini menurut syariat Islamnya, apakah si mayat ini meninggal dalam keadaan kemudian secara sahih secara Islam, tapi kalau menurut dia terkena penyakit seperti COVID tidak dimandikan, terus dikatakan ya, atau langsung supaya tidak menyebar penyakitnya kepada yang memandikan dan menyolatkan. Itu menurut Pak Ustaz gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi meninggal COVID tetap harus dimandikan Pak, standarnya, dan itu sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi ada standarnya. Cara memandikan itu memang beda dengan cara memandikan biasa. Maka baiknya memang menyerahkan kepada petugas yang sudah memiliki keterampilan
memandikan dengan jenis penyakit yang infeksius. Jadi tetap harus dimandikan. Selama ini yang beredar itu saya tidak tahu di mana, tetapi intinya kalau di PKU ya, di rumah sakit Islam manapun itu dimandikan posisinya. Jadi tetap dihormati syahidnya, tapi tetap dia mendapatkan perawatan seperti pasien biasa. Ketika endemi, sekarang ini kan endemi Pak, standar sama seperti pasien biasa, jadi disolatkan ya seperti pasien biasa, dan perlakuannya walaupun masih ketat tapi tidak seketat yang dulu-dulu di awal-awalnya. Jadi tetap harus dimandikan, karena dia adalah meninggal dalam kondisi biasa, istilah cuman dapat syahid, pahala syahid. Cukup ya Bapak dan Ibu. Jadi selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga kemerdekaan ini bisa memberikan keberkahan untuk bangsa dan negara Indonesia, dan masyarakatnya juga menjadi tambah dewasa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.